Hai hai, selamat datang kembali di Ending Cinema, tempat di mana cerita film disajikan dengan bumbu micin rasa penasaran. Hari ini kita bakal bahas film komedi dari tahun 2018 yang judulnya Hello Mr. Billionaire. Jadi, siap-siap ya, karena bakal spoiler banjir. Yuk langsung ke ceritanya. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Duo Yuang, penjaga gawang umur 37 tahun di tim sepak bola lokal yang namanya aja udah meragukan, Daxiang. Karirnya ya bisa dibilang, lebih banyak dramanya daripada prestasinya. Mulai dari gigit pemain lawan sampai dikeluarkan dari pertandingan. Pura-pura jadi cewek biar bisa main di tim perempuan. Jadi piring sushi hidup. Iya, yang disusun di atas badan gitu. Sampai jadi model polos buat pelukis. Kreatif banget ya, usaha cari duitnya. Suatu hari, dia dapat panggilan makan siang dari orang misterius bernama Mister. Jin Duoyu pikir ini kesempatan emas. Mungkin dia bakal ditarik ke tim yang lebih bergengsi. Tapi ternyata malah sebaliknya. Mister Jin nawarin duit supaya Duoyu sengaja kalah di pertandingan berikutnya. Tapi Duoyu nolak mentah-mentah. Katanya dia anti tipu-tipu. Satu gol pun gak akan gua kasih. Katanya dengan gaya pahlawan kesiangan. Tapi pas hari H pertandingan, baru tangkep satu bola aja dia udah ngerasa jago banget. Akhirnya malah jadi lengah dan kebobolan 5 gol. Dan lucunya, tim lawan malah ngerayain kemenangan dengan melempar Duoyu ke udara karena udah gampang banget dikalahin. Ironis, ya. Setelah dipecat dari tim, Duoyu ngedown banget, ngurung diri di rumah, nggak mau ketemu siapa-siapa. Untung ada sahabat sejati Kiang Duang yang nyamperin dan nyeret dia keluar buat ngajak ketemu pelatih. Tapi bukannya diterima balik, si pelatih malah nyeletuk. Anjing, peliharaan gua aja lebih jago jadi kiper. Waduh. Dan ketika Kiang Juang ngancem mau keluar juga, kalau Duoyu nggak diterima, si pelatih malah ketawa. Wah, bisa buang dua sekaligus? Hadiah banget. Pas lagi dalam perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ada penipu jalanan yang pura-pura ketabrak. Duoyu dan Kiang Duang nggak tinggal diam. Mereka malah pakai si penipu buat ngelap kaca mobil. Ya, biar sekalian bersih. Tapi malangnya, semua aksi itu ketangkep kamera oleh cewek bernama Siaju yang langsung nyangka mereka tukang bully. Dia rekam, dia teriak, dia panggil warga. Lengkap. Akhirnya, masuk penjara deh. Yang nebus mereka dari sel, si misterius Mister Jin tadi. Tapi kali ini, dia buka kartu. Ternyata dia nggak ada urusan sama dunia bola. Pertemuan sebelumnya cuma ujian kecil. Sekarang, dia ngajak Duoyu ke kantornya dan ngenalin dia ke dua orang penting, Mister Yin dan Mister Lai dari Guangming Trust Fund. Ternyata kakek buyut Duoyu punya adik yang udah lama hilang kontak dan baru meninggal bulan lalu. Dan berita bagusnya, Duoyu adalah satu-satunya ahli waris harta si paman. Tapi plot twistnya, buat dapat warisan utama 30 miliar yuan, dia harus lulus tantangan dulu, menghabiskan 2 miliar yuan dalam 30 hari. Tapi nggak bisa sembarangan foya-foya ya, ada aturannya. Harus dihabiskan secara legal. Nggak boleh punya aset atau sisa barang apapun di akhir. Nggak boleh disumbangin atau dikasih hadiah. Harus dipakai buat dirinya sendiri. Boleh rekrut maksimal 100 orang, tapi jasanya harus dipakai beneran. Nggak boleh ngerusak barang mewah. Nggak boleh sengaja naikin harga pasar. Dan nggak boleh ngomong ke siapa-siapa soal tantangan ini. Kalau nggak sanggup, ada opsi pengecut. Dia bisa ambil 10 juta yuan dan pulang dengan damai. Tapi sisa hartanya bakal tetap disimpan oleh trust fund. Duoyu, tentu aja dia pilih tantangan dong. Mister Jin langsung bilang, dia bakal diawasi ketat selama 30 hari. Dan untuk memastikan semuanya tercatat rapi, ditunjuklah seorang akuntan dari perusahaannya. Dan ternyata, akuntannya adalah Xiaju, si cewek yang pernah masukin dia ke penjara. Xiaju ogah banget kerja buat Duoyu, tapi Duoyu malah terima dia. Ya, sekalian balas dendam kecil-kecilan. Bayangkan, cewek yang pernah nyeret kamu ke penjara, sekarang harus bantu kamu ngabisin duit miliaran. Setelah resmi jadi pewaris, Duoyu ngajak sahabatnya Qiang Juang buat lihat uang warisan di brankas. Pas dibuka, langsung melongo.
Itu duit beneran numpuk kayak tumpukan mie instan di diskon besar. Hampir pingsan liatnya. Keluar dari bank sambil nenteng tas penuh duit, Duoyu langsung mulai bakar uang. Dia nyewa semua satpam di sana dan bukan gaji biasa loh. Gaji mereka kayak udah jadi CEO. Belum cukup, dia juga sewa mobil-mobil mewah buat gaya. Tujuan pertama, ke mantan tim bola lamanya. Dia ngumumin bakal nyewa mereka dan juga tim besar Heng Tai buat pertandingan masa depan. Stadionnya pun bakal dia renovasi. Tapi reaksi tim, ketawa. Mereka pikir Duoyu ngelindur. Duoyu pun kasih bukti nyata. Dia panggil eskavator buat nyebar uang di tengah lapangan. Beneran hujan duit. Baru deh timnya percaya dan langsung naik ke mobil-mobil mewah yang disewa Duoyu. Tapi pas di jalan, Duoyu sengaja satu mobil sama Xiaju, si akuntan yang ditunjuk buat ngawasin pengeluarannya. Dia mau PDKT, tapi sayangnya ditolak halus karena Xiaju udah punya pacar. Seorang motivator yang katanya cinta damai, anti uang, dan penuh energi positif. Wah, rival cinta yang berat. Sampai di hotel super elit, Duoyu malah sewa satu hotel buat sebulan penuh. Duitnya? Tinggal bilang aja, langsung dikasih akses penuh ke semua fasilitas. Semua ini sah karena dia lagi ngebayarin kebutuhan tim, alias karyawan. Waktu makan malam, Duoyu ngumumin bakal bikin perusahaan investasi dan CEO-nya, Chiang Juang. Si sahabat langsung terharu banget, gak tahu kalau sebenarnya dipilih karena ya biar gampang rugi. Pinter juga taktiknya. Duoyu pun mulai aksi borosnya. Dari potong rambut seharga $1 juta, nyewa pakaian, nyewa furnitur, sampai nyewa mobil. Semuanya disewa, nggak dibeli. Xiaju pun heran. Kenapa nggak beli aja? Lebih murah loh. Tapi Duoyu cuma senyum-senyum. Nggak bisa jelasin alasannya karena aturan main larang. Dia ngasih tahu soal misi ini. Pas lagi debat kecil soal pengeluaran, muncullah pacarnya Xiaju, Jianan Liu, ngajak dia ke acara seminar anti materi. Sayangnya, tiket seminar itu nggak ada yang beli. Duoyu yang baik hati atau pengen ngeselin, langsung beli semua tiket buat timnya. Jianan yang tadinya anti uang, langsung berubah 180 derajat. Bahkan nerima minuman, padahal katanya anti alkohol. Dan nawarin diri jadi tukang kebun. Duh, motivatornya auto pensiun. Ngeliat Jianan berubah cuman karena duit, Xiaju langsung patah hati dan mutusin buat putus. Beberapa waktu kemudian, Duoyu mulai rapat pertama perusahaan investasinya. Tapi dia malah nyuruh semua investasi ke usaha-usaha sekarat, alias Sunset Industries. Strateginya, bakar uang secara sistematis. Gak lama, datang orang aneh dengan proposal super nyeleneh. Mesin yang bisa bikin kita renang di darat. Duoyu, langsung danai dong. Bahkan nanya ke yang lain. Ada lagi yang punya impian aneh. Ayo gua danai. Besoknya, Duoyu lagi rileks dipijat. Si tukang pijat Sasha malah berusaha gangguin dan gak terima ditolak. Untung banget Xiaju datang tepat waktu buat nyelamatin dan ngingetin dia ada jadwal penting. Mereka pun pergi ke lapangan golf, tempat timnya latihan. Di sana Duoyu nemu si Sasha, ternyata adalah mata-mata dari Mr. Yin dan Mr. Lai. Tujuannya, bikin Duoyu kalah. Sebagai bentuk terima kasih, Duoyu ajak mereka makan siang. Tapi karena peraturan cuma boleh traktir karyawan, Duoyu ngasih mereka mie instan, simple, murah, dan tetap sesuai aturan. Pas ngobrol, salah satu dari mereka nyebut filosofi bisnis dari Mr. Lafitte, pebisnis sukses dunia. Duoyu pun nekat. Dia bayar mahal banget buat ngundang Lafitte langsung ke Cina cuman buat belajar cara gagal dalam bisnis. Lafitte tersinggung berat, lah dia kan ngajarin sukses, bukan bangkrut. Lafitte pun pergi tanpa makan dan Xiaju juga ngamuk. Dia kesel karena Duoyu dianggap kasar. Pas kabur, Duoyu ngikutin dan denger curhatan Xiaju yang ternyata dijuluki Black Widow, dunia investasi karena semua perusahaan yang dia pegang bangkrut. Tapi dia tutupin fakta itu dari CV karena takut dipecat. Duoyu makin hari makin kreatif atau lebih tepatnya makin nekat dalam menghabiskan uang. Tapi justru disinilah letak serunya. Jadi, setelah tahu masa lalu kelam Xiaju yang dijuluki Black Widow dunia investasi, Duoyu malah santai bilang, buat perusahaan lain mungkin dia bawa sial, tapi buat gue,
Dia maskot. Ya, maskot. Kayak boneka lucu tapi mahal. Sementara itu, gaya hidup Duoyu makin absurd. Dia punya asisten khusus buat tiap kegiatan sepele. Ada yang ngupasin jeruk, ngambilin remote, bahkan mungkin buat garukin punggung. Tapi tiba-tiba, hidupnya tiba-tiba terasa kelabu. Soalnya semua investasi gagal yang dia pilih dengan niat biar rugi malah sukses besar. Duitnya malah makin numpuk. Dia langsung ngusir semua karyawannya dan ngamuk sendiri di ruang meeting sambil meratapi nasib sebagai orang gagal-gagal. Di sisi lain, duo jahat Yin dan Lai nonton berita itu sambil ngakak, ngerasa makin deket sama kemenangan taruhan. Malamnya, duo Yu mimpi buruk, uang kebakar, terus ketemu kakeknya yang versi hantu. Untungnya bangun juga, dibangunin Chiang Juang yang pengen ngenalin temannya. Teman yang dimaksud penampilannya seadanya, satu matanya kayak selalu ngantuk, dan bajunya ya bisa dibilang vintage alias belel. Tapi Duo Yu langsung nerima dia kerja tanpa banyak tanya. Chiang Juang pun terharu dan bilang, suatu hari kita harus rayain ini pakai kembang api. Nah, ini jadi ide bagus buat Duo Yu. Sementara itu, di tempat lain, Xiaju ngerayain ulang tahunnya sendirian, beli kue kecil buat diri sendiri. Datang si mantan pacar tukang ceramah, Jianan, bawa bunga dan bawa mulut besar. Dia langsung makan kuenya Xiaju tanpa izin sambil ngoceh tentang ide buku dan minta tolong dibiayai Duo Yu. Jawaban Xiaju, kue ke muka, plus tendangan keluar apartemen, mantap. Xiaju pun pergi ke hotel Duo Yu untuk urusan kerja, tapi Duo Yu bilang, kerjaan besok aja ya, malam ini ada kejutan. Dan boom, langit kota tiba-tiba penuh kembang api, spektakuler. Xiaju kaget, pas bilang ini ulang tahunnya, Duo Yu langsung sok-sok bilang, iya, itu kado ulang tahun buat kamu. Padahal aslinya dia nggak tahu sama sekali. Tapi, meski terharu, Xiaju bilang mereka nggak bisa pacaran karena hidup mereka beda dunia. Dan dia cuma bisa anggap Duo Yu kayak om atau kakak. Duh, masuk zona keluarga. Beberapa hari kemudian, Xiaju nemu mukanya ada di mana-mana. Billboard, TV, radio, semua bilang, Duo Yu pengen kesempatan kedua. Orang-orang sampai ngejar dia buat selfie. Kesel, dia nelpon Duo Yu buat minta tanggung jawab. Tapi jawabannya, yuk nonton konser aja. Xiaju, klik, langsung naik taksi sambil nutupin muka. Di tengah jalan, si pengatur lalu lintas palsu yang dulu sempat nipu Duo Yu muncul lagi dan acting pura-pura jatuh. Barulah Xiaju sadar. Oh, jadi Duo Yu waktu itu nggak ngarang. Perspektifnya berubah dan dia pun akhirnya datang ke hotel untuk nerima undangan konser. Ternyata konsernya privat, cuma buat dia. Penyanyinya idola Xiaju. Setelah nyanyi-nyanyi dan foto bareng, mereka lanjut makan malam romantis, main bola bareng anak-anak, dan jalan-jalan di tepi sungai. Pelan-pelan. Hubungan mereka mulai ada rasa. Tapi di belakang layar, Yin dan Lai mulai gercep. Mereka rekrut Jianan, si mantan buat bantu sabotase misi Duo Yu. Di sisi lain, Duo Yu makin stres. Tim bolanya malah pesta-pesta, bukan latihan. Chiang Duang datang bawa kabar buruk sekaligus buruk banget. Bos, perusahaan kita baru dapat 1 miliar lagi. Duo Yu auto nempeleng Chiang dan nyebur ke kolam renang buat nenangin diri. Tapi dari renungan dalam kolam itu, muncullah ide jenius. Dengan restu dari Mr. Jin, si pengawas misi, Duo Yu bikin program asuransi penurunan berat badan. Bayar cuma 1 yuan, dan setiap gram lemak yang hilang, perusahaan bakal bayarin. Orang-orang langsung heboh daftar. Kota jadi gym raksasa, tangga jadi tren, mesin renang darat laku keras, dan Duo Yu kadang turun tangan langsung jadi pelatih. Saking suksesnya, Duo Yu dapat penghargaan Humanitarian of the Year. Tapi pas naik panggung, dia bilang jujur, saya nggak ngelakuin ini buat nolong orang, tapi buat bisnis. Semua tepuk tangan, mikir dia bercanda. Padahal dia serius. Akhirnya, hari pertandingan yang ditunggu pun tiba. Tim besar Heng Tai datang, janji bakal bikin sejarah dengan cetak 2 digit gol. Di stadion, suasana panas. Tapi bukan karena cuaca, karena pertandingan besar yang lagi ditunggu-tunggu. Hampir semua penonton dukung tim Heng Tai, sementara tim Daxiang cuma punya fans segelintir. Tapi datangnya naik helikopter, jadi tetap gaya dong.
Begitu peluit babak pertama ditiup, tim Daxiang langsung pakai jurus kecurangan kreatif. Chiang Juang pura-pura cedera biar pemain bintang Heng Tai di kartu merah. Lumayan, mereka dapat satu pemain tambahan. Tapi sayangnya, itu tetap nggak cukup. Karena skor di babak pertama 8-0 buat Heng Tai. Sakit nggak tuh? Duo Yu yang mulai panik tapi masih mau jaga martabat mikir. Yang penting jangan sampai 2 digit deh, malu banget. Akhirnya, babak kedua dimulai dengan strategi yang makin absurd. Pemain Daxiang bikin lingkaran ala-ala ritual, ngelilingin lawan. Hasilnya, gol ke-9 buat Heng Tai. Gagal total. Akhirnya mereka main pakai jurus pamungkas. Semua pemain ngumpul depan gawang, siap pakai muka, dada, atau bahkan bagian sensitif buat ngeblok bola. Demi harga diri, bro. Di tribun penonton, Shaju lagi konfrontasi Jianan. Ternyata dia sengaja ngilangin bukti-bukti pengeluaran biar kelihatan duo Yu borosnya nggak maksimal. Shaju kesel banget, Jianan malah ngakuin semua, nyoba meyakinkan dia bahwa duo Yu cuma manfaatin perasaannya. Tapi Shaju langsung angkat tas, bam, ke mukanya, dan pergi mau lapor ke Mr. Jin. Jianan panik, ngejar dia sampai ke gang-gang mencurigakan. Kembali ke lapangan, pemain Daxiang udah babak belur, tapi tetap berdiri demi mencegah gol ke-10. Penonton yang awalnya nggak peduli jadi terharu dan mulai nyorakin nama mereka. Bahkan pelatihnya mau turun tangan, bantuin, sayang. Dia malah terpeleset botol dan tumbang sebelum sempat nyentuh bola. Klasik, tapi semangat tim Daxiang plus dukungan penonton bikin mereka sukses nahan skor tetap 9-0 sampai akhir. Dan percaya nggak percaya, satu stadion ngerayain kayak mereka yang menang. Kadang, gagal dengan bermartabat itu juga kemenangan. Pas semua orang bahagia, Duo Yu dapet telepon dari HP-nya Shaju. Tapi yang ngomong bukan Shaju, melainkan suara misterius yang bilang dia nyulik Shaju, lengkap dengan bukti foto. Duo Yu mikir ini kerjaan Yin dan Lai lagi, jadi dia sewa preman buat interogasi mereka. Tapi para preman ini cuma ngaku bahwa mereka dibayar Jianan buat ngoprek data keuangan. Gak ada info soal penculikan, gak lama Duo Yu dapet telepon lanjutan. Kali ini si penculik nunjukin video Jianan digantung di pinggir gedung sambil ngancam bakal ngelakuin hal yang sama ke Shaju. Kalau Duo Yu nggak bayar 10 juta sebelum jam 6 sore. Dilema nih, nyelamatin Shaju berarti dia kalah taruhan dan kehilangan warisan. Tapi kalau nggak, ya ngeri juga. Yang Duo Yu nggak tahu, semua ini cuma ujian terakhir dari kakeknya. Ini tes buat buktiin kalau Duo Yu lebih peduli sama orang daripada uang. Si penculik sebenarnya Mr. Jin dan Shaju plus Jianan semuanya aman. Mereka yakin Duo Yu bakal lulus ujian ini. Tapi sampai jam 6, Duo Yu nggak nongol. Dia malah karaokean sambil mabuk-mabukan. Mr. Jin dan Shaju sedih, mau pergi dengan kecewa. Tapi tiba-tiba mereka nemuin Duo Yu di tangga, nangis-nangis sambil bawa koper penuh duit, siap nyerahin semua demi nyelamatin Shaju. Mr. Jin senyum, bilang Duo Yu lulus, dan memutar pesan terakhir dari sang kakek. Dalam pesan itu, kakek curhat, kenapa gua nggak nikah atau punya anak ya, padahal kaya banget. Lalu terungkap, Mr. Jin adalah pasangan hidup si kakek. Plot twist ala drama Korea. Beberapa bulan kemudian, Duo Yu dan Shaju muncul kembali. Keliling dunia udah kelar, perut Shaju buncit alias lagi hamil besar. Mereka siap donasi semua harta. Tapi pas isi formulir donasi, mereka sadar. Kita butuh duit buat si bayi juga ya. Awalnya daftar kebutuhan simple, tapi makin lama isinya makin absurd. Stroller mewah, baju bayi desainer, bahkan kursi makan bayi yang bisa nyanyi. Akhirnya, ya, nggak jadi donasi apa-apa. Tapi yang penting, cinta dan bahagia, kan? Gitu ceritanya. Lucu, gila, tapi juga penuh makna. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat kelanjutan kisah si juragan nekat yang belajar arti hidup sebenarnya. Sampai ketemu lagi!